Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di sini. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kisi-kisi bahasa Indonesia kelas 7, di mana pembahasan ini materi-materinya akan keluar soal-soalnya di penilaian akhir tahun semester 2 ya, atau ujian kenaikan kelas. Semangat ya. Ayo siapkan buku catatan kalian masing-masing. Yang buku catatannya masih ada di sekolah silahkan ambil sekarang juga. Kalian bisa ke sekolah mengambilnya, lalu kalian bisa menuliskan catatan ini ya tentang kisi-kisi bahasa Indonesia untuk kalian pelajari. Oke, kita masuk saja ke bagian indikator atau submateri, lalu masuk ke dalam jenis soalnya. Perhatikan baik-baik, catat yang menurut kalian penting, oke? Sudah siap ya semuanya ya? Yang pertama ada ciri dari puisi rakyat. Ini sangat penting sekali ya. Nah, untuk ciri dari puisi rakyat yang akan muncul itu adalah pola dari pantun, syair, dan juga gurindam. Kira-kira pola dari pantun, syair, dan juga gurindam itu apa saja? Ingat, kalau pola pantun itu A, B, A, B. Pola syair itu ada A, 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 B, 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 C, 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 dan seterusnya. Lalu, kalau pola gurindam itu ada A, B, A, B, A, B. Ya. Dan barisnya hanya 2 baris, sedangkan kalau pantun dan juga syair terdiri dari 4 baris ya. Lalu kalian bisa pelajari syair perahu ya. Coba kalian buka buku cetak kalian masing-masing, ada syair perahu. Nah, pelajari itu, insya Allah itu akan keluar. Kalian perhatikan baik-baik ya. Lalu kalian masuk ke bagian ciri dari kalimat larangan. Ibu kasih tahu ya. Untuk kalimat larangan itu adalah kalimat yang menggunakan kata jangan. Jadi kalau misalnya kalian menemukan ada kata jangan, berarti itu termasuk ke dalam kalimat larangan. Oke? Lalu kita masuk ke dalam makna atau isi dari pantun. Nanti akan ada soal yang isinya pantun. Nah, nanti kalian bisa menyimpulkan kira-kira pantun itu isinya tentang apa? Kira-kira maknanya tentang apa sih pantun tersebut? Gitu ya. Lalu ada fungsi dari pantun. Kalian nanti akan diberikan pantun juga dan kalian akan diminta untuk menentukan kira-kira fungsi dari pantun tuh untuk apa sih? Apakah untuk menghibur atau untuk membuat sebuah kesedihan atau apa kira-kira ya? Lalu kita masuk ke dalam menyusun pantun sesuai pola yang tadi sudah Ibu beritahu kepada kalian semua. Pola dari pantun itu apa? A, B, A, B. Sedangkan pola dari syair itu A, 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 A. Kalau pola dari gurindam A, A, B, B, C, C, dan seterusnya. Ingat, terdiri dari 2 baris. Oke? Lalu setelah puisi rakyat selesai atau pantun, syair, dan juga gurindam selesai, kita masuk ke dalam teks fabel. Untuk teks fabel silahkan kalian pelajari tentang pengertian dari teks fabel. Ya, apa sih kira-kira pengertian dari teks fabel tuh? Sebuah teks yang berisikan sebuah cerita di mana tokohnya adalah binatang, ya. Lalu ada unsur intrinsik dari fabel. Kalian cari di buku catatan kalian atau kalian sekarang bisa googling ya, atau buka Google, kalian bisa cari dulu. Kira-kira unsur intrinsik dari fabel itu apa saja, ya. Lalu kalian bisa pelajari tentang struktur dari fabel. Kalian harus ingat orientasi, terus ada komplikasi, lalu ada klimaks, jangan lupa, lalu ada resolusi. Itu nanti akan muncul. Nanti kalian diberikan sebuah penggalan cerita, nanti kalian harus bisa menentukan kira-kira penggalan cerita ini masuknya kemana nih? Masuk ke orientasi, komplikasi, atau klimaks, atau resolusi. Begitu kurang lebih ya. Lalu ada kaidah kebahasaan dalam fabel. Ingat, kaidah kebahasaan dalam fabel itu apa saja? Kalian bisa buka buku catatan kalian masing-masing ya. Lalu ada pesan atau amanat dalam fabel. Nah, untuk pesan dan amanat dalam fabel, kalian bisa perhatikan baik-baik seperti ini. Nanti ada penggalan sebuah cerita.
Nah, dari penggalan sebuah cerita itu kalian akan diminta untuk menentukan amanatnya. Ya, kalian diminta untuk menentukan amanatnya. Kira-kira ada amanat apa yang ada di dalam cerita tersebut, yang ada di penggalan cerita tersebut gitu ya. Oke, bagian struktur tadi sudah Ibu bahas ya, di mana ada orientasi, komplikasi, klimaks dan juga resolusi. Nah, ini dia klimaks. Nanti kalian akan diminta untuk menentukan kira-kira klimaksnya apa nih dalam cerita tersebut. Nanti kalian juga diminta untuk menentukan kalimat intrinsik. Nanti kalian bisa cari di Google ya, kalimat intrinsik itu apa. Lalu yang terakhir adalah materi surat dinas dan juga surat pribadi. Yuk perhatikan baik-baik ya. Nah, untuk surat pribadi dan juga surat dinas, kalian akan diminta untuk menentukan isi dari sebuah surat pribadi. Jadi nanti ada surat pribadi, ada gambar surat pribadi, lalu kalian akan menentukan kira-kira ini surat pribadinya tuh isinya tentang apa sih? Kira-kira surat ini ditujukan untuk siapa sih? Surat ini ngapain sih dia buat surat? Untuk apa tujuannya dia buat surat gitu ya? Kalian bisa melihat nanti di penggalan surat pribadinya ya. Lalu ada kalimat santun dalam surat dinas. Kira-kira kalau misalnya ingin membuat surat dinas itu kan harus menggunakan kalimat-kalimat yang santun ya. Begitu juga dengan surat pribadi. Kira-kira kalimat yang santunnya itu yang seperti apa gitu ya. Lalu kalian masuk ke perbedaan tampilan surat dinas dan surat pribadi. Nanti di situ akan ada soal foto ya, foto sebuah surat. Nanti kalian harus bisa menentukan kira-kira surat itu termasuknya kemana nih? Surat pribadi atau surat dinas? Pilihannya cuma dua itu ya. Ini surat pribadi atau surat dinas ya? Nanti kalian bisa lihat masing-masing ya. Ciri utamanya kalau surat dinas selalu ada kop suratnya. Sedangkan kalau surat pribadi rata-rata tidak menggunakan kop surat. Dan ingat juga kalau kalian menemukan sebuah foto surat di mana di dalamnya ada keterangan nomor surat, sudah bisa dipastikan itu adalah surat dinas. Oke, kita masuk ke dalam paragraf penutup dalam surat dinas. Ingat, paragraf penutup dalam surat dinas itu contohnya seperti ini. Demikian surat ini saya buat, saya ucapkan terima kasih. Itu adalah paragraf penutup. Ingat ya, lihat baik-baik di buku catatan kalian masing-masing atau di buku cetak kalian masing-masing. Kira-kira paragraf penutup itu yang seperti apa? Gitu ya. Lalu kita masuk ke dalam penulisan jalan dalam perusahaan dan juga perusahaan. Ingat, kalau di dalam surat di dalam surat dinas, untuk penulisan jalan itu tidak boleh disingkat jadi JLN titik, nggak boleh. Harus ditulis jalan ya. Contohnya seperti ini nih tulisannya jalan gitu ya. Dan juga untuk nama perusahaan itu kan ada PT. Tulisannya bukan P titik T tapi PT titik gitu ya. Lalu kalian juga harus bisa mempelajari tentang struktur dari surat dinas. Kira-kira urutan struktur dari surat dinas itu apa saja? Silahkan kalian pelajari. Begitu ya, Ibu rasa sudah cukup seperti itu. Untuk yang masih belum paham atau ada materi yang kalian masih belum mengerti, silahkan chat personal ke Ibu untuk menanyakannya. Begitu ya. Selamat belajar semuanya, semangat. Sebentar lagi kalian kelas 8. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.